Halo teman-teman, ketemu lagi dengan aku Nasrohma. Kali ini aku akan membahas soal UKNI keperawatan komunitas dan gerontik. Simak videonya ya. Oke, kita akan langsung aplikasikan ke soalnya. Soal yang pertama yaitu seorang laki-laki usia 68 tahun masuk ke rumah sakit dengan diagnosa medis DHF. Hasil pengkajiannya tampak lemah, mengeluh mual muntah, akral teraba hangat, sulit tidur dan gelisah, nafsu makan kurang, demam sudah 3 hari, adanya peteki peteki positif, TD-nya tekanan darahnya 110/70, nadinya 92, RR-nya 24 dan suhunya 38,8. Yang ditanyakan yaitu apakah diagnosa keperawatan prioritas yang tepat? Apakah A. defisit nutrisi, apakah B. risiko perdarahan, apakah C. hipertermia, apakah D. gangguan pola tidur, apakah E. kelelahan. Nah teman-teman coba nih trial dulu kemampuan teman-teman itu sudah seberapa. Jadi pause dulu video aku, dibaca perlahan soalnya, coba jawabannya apa. Nah kalau sudah langsung play lagi, kita ke pembahasannya. Oke, kita ke pembahasannya ya. Jadi yang perlu kita garis bawahi pada trigger kali ini yaitu masalah medisnya adalah DHF. Nah, DHF ini itu yang mendukung data yang khas ya, itu demam sudah 3 hari. Itu masuk data khas pada pasien DHF. Kemudian ditambah lagi adanya peteki atau peteki positif. Didukung juga hasil pemeriksaan fisik berupa tanda-tanda vital khusus di suhu. Suhunya menunjukkan 38,8. Nah, jadi dari sini sudah diketahui bahwa prioritas yang tepat untuk diagnosa keperawatan adalah risiko perdarahan atau hipertermi menurut teman-teman. Nah, karena mengarah ke demam dan suhunya tinggi, maka yang paling tepat prioritasnya adalah hipertermia. Oke, yang C ya. Next, untuk soal berikutnya, seorang pasien 66 tahun, lansia lagi, dirawat di RS dengan diagnosa BPH sejak 4 bulan yang lalu. Hasil pengkajiannya, pasien mengeluh mual dan muntah, sering keluar darah saat BAK, nyeri saat BAK, nyeri seperti tertekan, meringis kesakitan dan tampak gelisah, dan skala nyerinya adalah 7. Oh, cukup tinggi ya skala nyerinya. Nah, yang ditanyakan yaitu apakah diagnosa keperawatan yang tepat? Yang apakah A. gangguan eliminasi urin, apakah B. nyeri akut, apakah C. nyeri kronis, apakah D. defisit nutrisi, apakah E. gangguan rasa nyaman. Nah, ini kenapa aku milih yang prioritas diagnosa biar kalian tidak asing dengan soal seperti ini dan mudah untuk memahami serta menjawab dengan tepat gitu ya teman-teman. Kira-kira apa nih jawaban pada trigger kali ini? Di pause dulu nggak apa-apa, kita lanjut ke pembahasannya. Yang perlu kita garis bawahi bahwa masalah pada klien kali ini adalah BPH ya, sejak 4 bulan yang lalu. Terus kemudian didukung data yang paling penting nyeri saat BAK, nyeri seperti tertekan, ini khas banget ya, meringis kesakitan pasiennya tersebut, dan tampak gelisah dengan skala nyeri yang cukup tinggi yaitu 7. Nah, ada sejak 4 bulan yang lalu kita masukkan ke jelas ya kalau yang aku garis bawah ini mengarah ke diagnosa nyeri. Nah, pada alternatif jawaban itu diagnosa nyerinya ada 2, ada kronis, ada akut. Nah, kita pilih nih berdasarkan SDKI yang ada untuk saat ini.
Nah, itu menjelaskan bahwa di sana dijelaskan bahwa nyeri akut itu kurang dari 3 bulan untuk masa keluhannya. Tapi kalau lebih dari 3 bulan dan trigger ini 4 bulan, berarti lebih dari 3 bulan, maka yang paling tepat pada kasus ini adalah yang C, nyeri kronis. Oke teman-teman, jadi yang paling tepat nyeri kronis ya. Next, kita ke soal berikutnya. Pasien binaan usia 62 tahun. Pasien menyangkal riwayat DM dan belum pernah cek gula darah acak atau GDA. Klien mengeluh sering merasa haus dan BAK di malam hari selama 1 minggu ini. Hasil pengkajiannya, pola makan tidak teratur, jarang olahraga, GDA-nya juga tinggi yaitu 230. Pasien sering bertanya tentang kondisinya saat ini. Pertanyaannya, apakah tindakan keperawatan yang tepat diberikan kepada pasien? Apakah A. memberikan pendidikan kesehatan mengenai DM? Apakah B. menganjurkan pasien untuk rutin melakukan olahraga? Apakah C. menganjurkan pasien untuk senam kaki diabetik? Apakah D. menganjurkan pasien untuk rutin memeriksakan gula darah? Apakah E. menganjurkan pasien untuk mematuhi diet? Oke, menurut kalian yang mana ini? Nah, kita bahas ya. Yang perlu kita garis bawahi yaitu pasien menyangkal bahwa punya riwayat diabetes mellitus dan belum pernah melakukan cek kadar gula darah acak. Nah, sedangkan didukung dengan pasien mengeluh sering merasa haus dan BAK di malam hari ini adalah tanda-tanda khas pada pasien dengan diabetes mellitus. Hasil pengkajian yang perlu kita garis bawahi, pola makan tidak teratur dan GDA-nya sudah melambung tinggi yaitu 230 di atas normal ya. Oke, tindakan yang paling tepat menurut kalian yang mana? Nah, kalau aku menganalisanya yaitu tindakan yang paling mendasar karena di mana pasien ini menyangkal bahwa dia tidak memiliki atau tidak punya riwayat penyakit diabetes mellitus, maka dia perlu adanya pengetahuan tentang diabetes mellitus terlebih dahulu. Jadi Penkes yang paling dasar harus diberikan kepada pasien ini, dan hal tersebut dari alternatif jawabannya yang paling tepat adalah yang A, memberikan pendidikan kesehatan mengenai diabetes mellitus. Itu yang paling dasar ya, yang paling tepat. Kalau kalian bingung, langsung aja ke alternatif jawabannya. Kira-kira dengan Penkes mengenai DM sama rutin melakukan olahraga itu yang harus kita berikan kepada pasien awal dia menyandang atau dia terdiagnosa DM itu yang mana? Nah, Penkes DM atau olahraga yang rutin, jelas olahraga yang rutin adalah next Penkesnya ya. Jadi intervensi selanjutnya. Kemudian senam kaki diabetes. Senam kaki diabetes juga intervensi selanjutan. Kemudian untuk rutin melakukan pemeriksaan gula darah. Kalau pasien itu paham mengenai diabetes mellitus, maka dia akan punya semangat atau punya keinginan untuk melakukan cek rutin gula darah. Kemudian pasien melakukan kepatuhan atau mematuhi diet diabetes ya khususnya. Itu karena dia sudah paham mengenai mengenai DM-nya terlebih dahulu. Jadi yang paling tepat adalah alternatif jawaban yang A. Oke, next soal yang terakhir yaitu di suatu desa mendapatkan laporan 70% warga mengelola sampah dengan cara dibakar. MCK-nya masih di sungai dan terdapat banyak genangan air. Perawat akan melakukan intervensi untuk meningkatkan PHBS pada warga. Yang ditanyakan pada konteks ini, siapakah sasaran sekunder dari PHBS ini? Apakah A. masyarakat, apakah B. kepala desa, apakah C. ketua RW, apakah D. bupati atau wali kota, apakah E. kader kesehatan. Nah, yang perlu kita garis bawahi hanya lebih ke inti dari triggernya ya. Perawat itu akan melakukan intervensi untuk meningkatkan PHBS pada warga.
Nah, sasaran sekunder kalau kita analisa dari beberapa alternatif jawaban, ada masyarakat. Masyarakat itu adalah tujuan utama, jadi dia sasaran primer. Kepala desa kita kunci bisa masuk ke sasaran sekunder. Ketua RW karena orang yang berpengaruh. Nah, ketua RW juga bisa. Bupati atau wali kota ini lebih ke tersier ya. Terus kader kesehatan, terlalu jauh kalau bupati sama wali kota. Kader kesehatan ini juga lingkupnya masyarakat lebih dekat, jadi bisa masuk ke sasaran sekunder. Tapi yang perlu kalian pertimbangkan yaitu masalah kesehatan. Jadi yang paling tepat adalah kader kesehatan dibandingkan dengan kepala desa atau ketua RW. Jadi langsung fokus ke kader kesehatan, itu yang paling tepat. Oke teman-teman, mudah sekali ya untuk menganalisa soal-soal kali ini. Oke, pembahasan aku beberapa soal untuk keperawatan komunitas dan gerontif. Mudah sekali kan gimana cara trik-triknya, apa aja yang perlu diperhatikan dengan bentuk soal yang semacam ini itu. Silakan dipelajari. Tetap semangat belajar, semoga bermanfaat dan semoga kalian semua sukses untuk UKNI yang akan kalian hadapi. Oke teman-teman, kalau mau ada yang perlu didiskusikan silakan ketik di kolom komentar. Jika ada request mau aku bahas soal apa, silakan ketik di kolom komentar. Dan kalau yang suka silakan like dan share ke teman-teman kalian biar semuanya pada sukses bareng-bareng ya. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe dan klik lonceng notifikasinya agar kalian tahu kalau aku ada upload video baru. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.